Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tentunya bagi orang-orang yang beriman, dengan berlalunya Ramadan di dalam diri mereka
terdapat rasa takut, terdapat harap dan kecemasan akan apa yang mereka telah lakukan selama ini. Belum lagi penyesalan-penyesalan yang mungkin juga ada dalam diri karena banyak yang telah dilupakan, disia-siakan dari kesempatan yang telah lewat. Tentunya dengan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk berada di bulan Ramadan ini di tahun yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang telah kita lakukan dan amalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, di kesempatan siang hari yang mulia ini ada beberapa perkara untuk kita perhatikan di penghujung bulan Ramadan, untuk kita lakukan, untuk kita amalkan, untuk menyempurnakan apa yang menjadi amal yang kita lakukan. Yang pertama, hendaknya kita mengiringi apa yang telah kita lakukan selama ini dengan banyak meminta ampun kepada Allah SWT, dengan banyak istighfar, meminta ampun, meminta maaf kepada Allah SWT akan kekurangan diri dalam memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, akan kekurangan diri yang tidak memenuhi apa yang menjadi keagungan Allah sebenar-benar pengagungan, menjadikan Ramadan sebagai kesempatan yang terbaik untuk bisa mencurahkan apa yang kita miliki dalam beribadah kepada Allah. Kita masih dan penuh dengan kekurangan, banyak kekurangan. Maka minta ampun kepada Allah, iringi apa yang telah kita lakukan selama ini dengan permohonan, permintaan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara nilai yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setiap atau setelah kita mengamalkan suatu amaliyah, di antara amal tersebut adalah sholat, di mana Nabi SAW mengajarkan kepada kita ba'da sholat untuk kita berzikir dengan beristighfar 3 kali, dan itu dilakukan ba'da sholat al-mafruḍah, setelah melaksanakan sholat wajib. Dan juga Nabi yang mulia alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sekalian untuk meminta ampun kepada Allah di antara doa setelah berwudu, di antara doa setelah kita qiraatul Quran atau bermajelis, dengan kita ucapkan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini adalah permohonan ampun kepada Rabbul Alamin. Dan juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita sekalian, seperti yang dikatakan dan ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang harus saya ucapkan ketika saya mendapati atau berada di suatu malam di bulan Ramadan, itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan ma'ruf bagi kita sekalian, Nabi memerintahkan kita mencari malam Lailatul Qadar di bagian akhir Ramadan, di sepertiga akhir daripada malam Ramadan. Apa yang diucapkan? Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Kau suka memaafkan, maafkan saya. Maka ini sejumlah dalil yang menunjukkan nilai kepada kita sekalian, hendaknya seorang hamba di dalam mengamalkan apa yang telah dia amalkan dari kebaikan dan amal soleh, untuk mengiringinya dengan istighfar, mengiringinya dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui keadaan diri yang masih penuh dengan kekurangan, yang masih penuh dengan cacat di dalam pengamalan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah SWT larang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, semoga dengan pengakuan kekurangan diri ini dan permohonan ampun kita kepada Allah SWT akan kekurangan yang ada pada kita dalam memenuhi hak Allah SWT dalam ibadah dan pengagungan, semoga ini menjadi sebab Allah tutup kekurangan-kekurangan kita, Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita, Allah Subhanahu wa taala memaafkan apa yang menjadi kekeliruan-kekeliruan dan apa-apa yang pastinya masih banyak salah dari diri kita berkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, iringi apa yang telah kita amalkan selama ini dengan permohonan ampun kita kepada Rabbul Alamin, dengan istighfar kita kepada Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua, di akhir-akhir Ramadan seperti ini juga hendaknya kita memastikan diri untuk menyempurnakan Ramadan itu, menjaga asa, menjaga semangat, karena yang Allah perintahkan untuk kita melaksanakan amaliyah, khususnya ibadah shaum, adalah 1 bulan penuh. Sebagaimana Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang berada di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ini 1 bulan. Allah berfirman, "Walitukmilul iddata." Kalian sempurnakan jumlah bilangannya. Maka terus jaga asa, jaga semangat ini, jaga saum kita, jaga sholat-sholat kita, jaga amaliyah kita di bulan Ramadan ini, untuk kita sempurnakan 1 bulan penuh apa-apa yang Allah wajibkan, terutama di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, ini penting karena ini yang diperintahkan oleh Allah SWT. Walitukmilul iddah. Hendaklah kalian sempurnakan jumlah bilangannya. Janganlah kita tertipu dengan apa yang telah kita lakukan. Jangan kita tertipu dengan apa yang telah kita kerjakan. Karena memang di sana ada beberapa hadis, yang hadis ini tidak sahih, yang disebarkan di tengah-tengah manusia dan menjadi tolak ukur dan sandaran sebagian orang untuk kemalasan dan meninggalkan agamanya. Itu hadis yang berbunyi Ramadan dibagi menjadi 3. 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari yang kedua adalah maghfirah, 10 hari terakhir ikun minan nar. Maka ini adalah pembagian yang tidak sahih, yang tidak sah dari sabda Nabi yang mulia alaihi wasallam. Tidak sah penyandarannya kepada Nabi SAW karena hadisnya dhaif. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan yang amat memperintah prihatinkan juga, hadis ini dijadikan sandaran sebagian orang, mencukupkan diri berpuasa sepertiga saja, mencukupkan diri berpuasa 2/3 saja. Bahkan ada sebagian orang mungkin tidak puasa sama sekali karena merasa cukup dengan senang berbahagianya mereka menyambut Ramadan walaupun tanpa beramal. Dan itu pun berlandaskan dengan hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang palsu dalam masalah ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini firman Allah, walitukmilul iddata. Sempurnakan jumlah bilangannya, sempurnakan 1 bulan itu, bukan sepertiganya, bukan 2/3-nya, bukan setengahnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, terus jaga asa kita, jaga semangat kita. Kita menjelang akhir, tinggal beberapa hari lagi. Dan banyak para ulama dahulu mengatakan, hendaklah kalian menyempurnakan, memperhatikan apa yang tersisa. Allah akan mengampuni dan menutupi apa yang telah lalu, yang kekurangan-kekurangan yang kalian lakukan. Inilah kita hadirin yang dimuliakan Allah SWT dalam hidup. Sempurnakan, bersungguh-sungguh apa yang tersisa dari bagian kita yang ada di hadapan kita. Fokus dengan apa yang ada di hadapan kita, yang tersisa yang menjadi bagian kita. Semoga Allah mengampuni dan menyempurnakan apa-apa yang telah lalu, yang kurang yang kita lakukan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, terus jaga asa, terus jaga semangat menjelang akhir-akhir Ramadan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di antara perkara yang juga harus kita miliki di akhir-akhir menjelang Ramadan ini adalah rasa takut, rasa khawatir akan amal kita yang penuh dengan kekurangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ada pada orang-orang soleh terdahulu. Mereka diliputi dengan kesedihan, rasa takut kalau amal mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya
Allah hanya terima dari orang-orang yang bertakwa. Sedangkan kita sama sekali tidak akan mungkin pernah benar dan tidak akan pernah bisa untuk mengklaim dan menilai diri kita sebagai orang yang bertakwa. Maka hendaklah kita takuti akan keadaan diri kita, tentang kadar-kadar diri kita. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa, dan kita tentu harus menyadari sangat jauh dan penuh dengan kekurangan dari ketakwaan. Orang-orang saleh terdahulu mengatakan, hendaklah kalian memberi perhatian lebih akan diterimanya amal kalian melebihi amal itu sendiri. Hendaklah fokus kalian, perhatian kalian, bagaimana amal kalian diterima itu lebih besar daripada pengamalan amal itu sendiri, sehingga membuat kita terus terpacu, membuat kita tidak merasa puas dengan apa yang telah kita lakukan, terus berbenah diri, terus mengoreksi diri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat. Orang-orang yang memberi, orang-orang yang berinfak dari apa yang Allah rizkikan kepada mereka, dalam keadaan hati mereka takut karena mereka tahu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan ini semua. Kata Allah, yang seperti itu adalah orang yang akan bersegera di dalam kebaikan. Maka rasa takut ini pun harus kita miliki, sehingga ini memicu dan memacu kita untuk terus beramal dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah kita lakukan, memacu diri untuk terus melengkapi dan mengamalkan amalan-amalan selanjutnya. Kemudian yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah, di antara yang penting juga untuk kita hadirkan pada diri kita di akhir-akhir Ramadan ini, untuk kita juga isi diri kita dengan berharap akan kemurahan Allah, berharap Allah yang maha mensyukuri amalan hamba-hambanya, yang akan membalas sedikit dengan balasan yang banyak, yang maha pemaaf, yang memaklumi kekeliruan-kekeliruan hamba-hambanya. Hendaklah diri kita juga dipenuhi dengan rasa harap. Dengan rasa harap ini membawa kita meminta, menghambakan diri lagi kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah menerima amal kita. Selain kita mengamalkan apa yang telah kita lakukan, kita pun minta dengan penuh kekurangan yang telah kita lakukan itu agar Allah memakluminya dan menerima kekurangan-kekurangan ini. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, imamul hunafa, imamnya orang yang bertauhid, yang menjadi suri toladan dalam tauhid, dalam penghambaan diri kepada Allah setelah membangun Ka'bah. Bukan amalan yang kecil, amalan yang besar yang akan menjadi syiar agama Allah sampai yaumul qiyamah. Amalan yang besar yang dia lakukan, selesai melakukannya dia tetap berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami ini, Engkau lah yang maha mendengar dan Engkau yang maha berilmu. Engkau maha mendengar dan mengetahui hamba-hambamu yang benar, yang ikhlas, yang jujur, yang penuh dengan ketulusan, menginginkan kebaikan, beramal dan berbuat, menginginkan apa yang ada di sisimu, menginginkan penilaianmu, keridhaanmu, kebaikanmu, pahalamu. Engkau yang maha tahu, maha mendengar apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ibrahim memuji apa yang menjadi kesempurnaan Allah, ilmunya yang meliputi dengan pada apa yang menjadi keadaan hamba-hambanya, dan dia minta agar dia diterima. Dia nggak bisa memastikan karena diri yang penuh dengan kekurangan-kekurangan. Rabbana taqabbal minna. Tapi dia tidak memutus asa, memiliki harap agar Allah SWT menerima amal ibadahnya. Maka ini pun yang harus ada pada kita, meminta kepada Allah SWT agar Allah menerima amal ibadah kita. Kita menunduk lagi kepada Allah setelah amal yang kita lakukan dengan mengharap dan meminta amal itu Allah terima. Kemudian terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, di kesempatan kali ini, di antara perkara yang harus kita miliki dan hadir dalam diri kita di akhir-akhir Ramadan ini, hendaklah kita memperhatikan amal yang bisa kita lakukan selanjutnya.
Amal apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Di mana amalan-amalan dalam agama kita banyak sekali untuk kita lakukan dalam rangka menutupi kekurangan-kekurangan kita. Ini kita ambil pelajaran dari nilai yang dikatakan oleh Nabi SAW, bahwasanya sadaqatul fitr, zakat fitri, kata Nabi SAW, tuhratul lisa'im minal lagwi war rafath, sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan menuju kekejian yang dahulu dia lakukan ketika puasa. Ketika puasa dia banyak kekurangan dari perbuatan sia-sia, perbuatan yang tidak ada arti dan menyerempet kepada kekejian. Maka sedekahul fitri akan mensucikan puasa orang tersebut, akan mensucikan dan membersihkan kekotoran-kekotoran puasa yang dia persembahkan pada Rabbul Alamin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, beginilah kita. Ketika kita melakukan suatu amal, jangan pernah puas dengan amal tersebut. Lakukan amal berikutnya. Semoga amal itu menjadi penutup, menjadi penambal, menjadi perkara yang memenuhi kekurangan-kekurangan yang ada, kekurangan-kekurangan yang terjadi dari amal yang Allah wajibkan untuk kita lakukan. Maka jangan berhenti dalam beramal. Jangan berhenti dalam beramal, terus beramal. Tidak akan sia-sia apa yang kita amalkan karena Allah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jikapun kita telah cukup apa yang kita lakukan, tapi amalan yang terus kita lakukan itu, kalaupun tidak akan menutupi kekurangan, dia akan menambah dan meningkatkan tingkatan kita dan lebih mendekatkan kita lagi kepada Rabbul Alamin. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, beberapa perkara yang hendaknya kita perhatikan di akhir-akhir kita berpisah dengan Ramadan meninggalkan kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Allahumma firil muslimina wal muslimat, il mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Adkhilna al-jannah wa ibna min 'adzabil nar wa 'adzabil qabr ya dzal jalali wal ikram. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Aslih lana umurana kullaha wa la takilna ila nufusina tarfata 'ain. La ilaha illa anta ighfir lana warhamna wahdina wa'fu 'anna innaka antal wahhab ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.